Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah hati kami agar kami mampu memahami dan menerima dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nas khotbah untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 125 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang diangkat dari kejadian nyata yang bernama Louis Zamperini. Adalah seorang prajurit Amerika Serikat yang terkenal karena keteguhan imannya selama Perang Dunia Kedua. Setelah pesawatnya jatuh di Samudra Pasifik pada tahun 1943, ia bertahan hidup di tengah laut selama 40 hari sebelum ditangkap oleh Angkatan Laut Jepang. Di kemah tawanan perang Jepang, Zamperini mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang mengerikan. Meskipun demikian, dia menemukan kekuatan dalam imannya dan berjanji kepada Tuhan untuk mengabdikan hidupnya jika dia selamat. Setelah perang berakhir, Zamperini menjadi penginjil dan pembicara memotivasi yang terkenal, menggunakan pengalaman hidupnya untuk menginspirasi orang lain. Kisah hidupnya ditulis dalam buku Unbroken dan diadaptasi menjadi film yang disutradarai oleh Angelina Jolie. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kehidupan iman Zamperini adalah kemampuannya untuk memaafkan para penjahat perang Jepang yang telah menyiksanya, mengilhami banyak orang dengan pesan tentang harapan, ketekunan, dan kekuatan iman. Kisah ini adalah salah satu bukti nyata tentang bagaimana seseorang di dalam Tuhan tetap disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Ia mengalami berkat, keajaiban penyembuhan, dan pembaharuan hidup melalui pengalaman yang penuh penderitaan, serta melalui iman dan tekad yang kuat di dalam Tuhan. Ia membuktikan bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Dan inilah yang ingin digambarkan tentang nas khotbah kita pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagian besar mazmur dalam kumpulan mazmur ziarah seperti Mazmur 125 ini digunakan sebagai lagu-lagu pujian dan doa saat perjalanan menuju Yerusalem. Ini membawa makna spiritual yang dalam bagi umat Israel, mengingatkan mereka tentang kekuatan, perlindungan, dan janji-janji Allah yang setia, dan mengatakan di dalam Tuhan segalanya baik berdasarkan kepada kehendak-Nya. Dan di bawah ini kita dapat melihat penjelasan dari ayat demi ayat. Marilah kita perhatikan dari ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ayat ini menggambarkan keamanan dan kekokohan
kekokohan orang-orang yang mempercayai Tuhan. Mereka disamakan dengan Gunung Sion yang tak tergoyahkan, yang merupakan lambang kestabilan dan kekuatan. Analogi ini menggambarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap kokoh dan tak tergoyahkan di tengah-tengah berbagai cobaan dan tantangan. Perlindungan dan kestabilan ini diberikan oleh Tuhan kepada umatnya sepanjang masa. Kemudian di ayat 3 kita lihat, ayat ini menegaskan bahwa kejahatan tidak akan berkuasa selama-lamanya, terutama di tanah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh akan meraih kemuliaan dan keberhasilan ketika mereka bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, orang-orang tidak jujur akan menghadapi kehancuran. Ini adalah ganjaran tentang keadilan dan keutamaan Allah yang akhirnya menang atas kejahatan dan ketidakadilan. Kemudian dari ayat 4, dalam ayat ini merupakan doa kepada Tuhan untuk memberkati orang-orang yang baik dan tulus hatinya. Ini menekankan pentingnya kesetiaan dan ketulusan dalam hidup orang percaya, serta kebutuhan akan berkat dan pertolongan Allah untuk tetap setia dalam kebenaran. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan adalah baik dan penuh kasih kepada mereka yang baik dan tulus hatinya. Ini menegaskan prinsip bahwa Allah memberikan berkat dan perlindungan kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Kemudian yang terakhir dari ayat 5, ayat ini menggambarkan nasib orang-orang yang berbalik dari jalan Tuhan. Mereka akan dihapus dari keberkatan Allah dan ditaruh bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Mazmur ini berakhir dengan doa untuk damai sejahtera bagi umat Israel yang menekankan harapan akan berkat dan keberhasilan yang melimpah atas umat pilihan Allah. Penjelasan ayat per ayat ini Bapak Ibu menguraikan pesan dan makna dari Mazmur 125 ayat 1 hingga ayat yang kelima yang menegaskan kekokohan orang percaya, keadilan Allah, perlindungannya terhadap orang-orang yang saleh, serta kebutuhan akan kesetiaan dan ketulusan dalam hidup. Maka keteguhan iman dan kepercayaan pada Tuhan dalam kehidupan masa kini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan yang bisa menggoyahkan iman kita. Namun ketika kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan memiliki keteguhan dan kekokohan yang sama seperti Gunung Sion dan perlindungan serta keberhasilan dari Tuhan. Kehidupan masa kini juga penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Namun ini memberikan harapan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan keberhasilan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Hal ini mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik hubungan keluarga, pekerjaan, kesehatan, perekonomian, karena hanya Dia yang dapat memberikan perlindungan dan keberhasilan yang sejati. Dan kita lihat juga bahwa penolakan terhadap kefasikan atau yang tidak seturut dengan kehendaknya dalam khotbah ini. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan, Mazmur ini menegaskan bahwa Tuhan menentang muslihat jahat orang-orang fasik. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh di sisi kebenaran dan menolak segala bentuk kejahatan dan kecurangan. Maka tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Allah kita yang penuh dengan kebaikan itu. Di tengah-tengah tantangan dan kesulitan dalam kehidupan, ini mengajarkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan yang baik. Meskipun kita menghadapi kesulitan, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi mereka
yang mencintainya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan bertahan, karena Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang tulus hatinya. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami, karena kebaikan-Mu yang senantiasa menganugerahkan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Maka tuntunlah hati kami Tuhan, agar kami hidup dalam kesalehan, menuruti ajaran dan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dengan pertolongan Rohul Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami pun telah memohon. Amin.